Sebelum kita memasukkan balok, kita lihat dulu DNA baloknya. Di sini ada balok induk B1, B2, dan balok anak dengan ukuran yang berbeda yang telah disampaikan tadi. Lalu ada lubang tangga. Tempat beban tangga kita akan pasang di B2 di bagian tangga. Sebelumnya kita save dulu model yang kita buat supaya kalau ada mati lampu kita tidak kehilangan model. Kita klik ruko 1, save. Save ini bisa dilakukan dengan menekan tombol F2 atau file save, dan bisa dilakukan berkali-kali sewaktu kita sedang mengerjakan pembuatan model. Kita akan masukkan add beam element. Caranya adalah dengan menggunakan ikon beam element di sini, beam layout, kita klik, lalu klik ikon add, lalu kita akan masukkan baloknya untuk balok B1 terlebih dahulu, 3060. Kita klik dari sini, ditarik ke sini. Pilih balok 3060. Balok induk primary. Yang lainnya oke. Klik yes untuk membelah balok secara otomatis karena ada titik tambahan di tengah. Tidak terlihat karena kita sedang menggunakan garis as, jadi kita klik view, kita klik elemen width supaya dia menampilkan elemen baloknya. Lalu kita ulang lagi beam add dari sini ke sini. Oke, yes, yes. Kalau jenisnya sama tinggal ditarik saja sehingga dia tidak akan bertanya lagi mengenai jenis baloknya. Lalu kita akan klik lagi balok B2 karena jenisnya berbeda, jadi kita klik kembali ini add, lalu kita tarik dari ujung sini sampai ujung sini karena dia menggunakan balok B2 2550. Kita pilih balok 2550, balok nomor 17, oke. Yes, lalu kita tarik lagi ini, balok 2550, yes. 2550, 2550, terus kita akan menambah balok anak. Tunggu, ini juga balok induknya adalah B2, 2550, jadi ini, yes, yes, yes. Lalu kita akan tambah balok anak karena berbeda balok anaknya. Kita klik lagi beam add dan ditarik dari sini ke sini balok anak. Tipenya 2540 sesuai dengan gambar. Oke. Balok anak kita gunakan secondary, tipe secondary, supaya tidak didesain untuk kapasitas. Ini balok anak, yes. Lalu balok anak lagi, yes. Oke. Sekarang akan terlihat kalau kita klik view 3D-nya. Ini latar belakangnya gelap, saya bikin terang dulu. Kita sudah mendesain, kita sudah memodelkan untuk 2 lantai. Kenapa demikian? Karena
Di building story data, lantai 1 dan lantai 2 ini menggunakan layout yang sama. Jadi lantai 1 dan 2 menggunakan layout yang sama. Jadi sewaktu kita menyelesaikan lantai 1, lantai 2 pun juga, kalau kita naik ke atas atau turun ke bawah, lantai 2 pun juga otomatis sudah terbentuk. Jadi kita bisa lihat tadi dengan 3D-nya juga sudah terbentuk lantai 2. Nah, bagaimana cara membuat lantai 3? Nanti kita tinggal copy, lalu kita menghapus yang tidak perlu. Nah, sekarang kita akan memasukkan dulu pelat lantainya. Caranya adalah kita klik icon untuk slab region, lalu kita klik add, lalu kita mulai dari sisi memanjang, berlawanan dengan arah jarum jam, kita klik 3 titik atau 4 titik, sesuai dengan plat segitiga atau plat segi 4. Ini saya klik floor slab region, add 1, 2, 3, 4. Kita pilih platnya, plat tebal 12 dengan beban 250, berarti plat nomor 6. Oke. Kalau ada tambahan beban di dalam plat itu kita bisa masukkan di sini. Oke. Kalau kita mau edit, kita bisa klik ini, lalu kita klik edit. Slab vibration option kita bisa pilih, misalnya untuk shopping mall atau office dan sebagainya, atau residence. Kita coba lagi, slab, add, 1, 2, 3, 4, berlawanan arah jarum jam. Oke. Nah, ada cara yang lebih cepat, yaitu dengan menggenerate secara otomatis kalau bangunannya beraturan. Kita klik object, add multiple slab region. Saya select range dulu. Ini di blok semua. Lalu change slab ke nomor 6. Yang tadi nomor 6. Yang lainnya tidak usah dirubah. Lalu kita klik add. Nah, nanti akan muncul plat yang diinginkan. Setelah itu kita perlu memasukkan beban tembok. Beban tembok kita pilih lantai 1 atau lantai 2 sama, ya, platnya sudah terbentuk. Kita pilih load case nomor 1 untuk dead load. Kita lihat loading combination 1 dead loading combination 0 adalah self weight, 1 dead load, 2 live load, 3 gempa arah X, 4 gempa arah Z. Ya, seperti yang tertulis di sini. Oke, kita akan pilih load case nomor 1, lalu kita klik icon floor beam load, klik add, lalu kita klik lokasi di mana balok yang akan diberikan beban tembok. Supaya kita bisa melihat penampilannya, kita matikan dulu slabnya. Kita matikan dulu floor slabnya, lalu width-nya juga kita matikan, garis as juga kita matikan. Sekarang kita akan memasukkan beban pada balok. Klik floor beam load, kita akan masukkan di sekeliling bangunan. Klik add, lalu klik di tengah-tengah balok yang akan kita masukkan, lalu kita pilih 4 beban tipe 1 minus 4,5. Oke, sudah terlihat. Oke. Lalu kita masukkan juga beban untuk tangga. Add, kita masukkan di 2 balok di lubang tangga. Beban tangga, kita pilih beban nomor 2. Oke. Warnanya akan berubah menjadi
warna yang berbeda karena bebannya ada 2. Nah, di sini bebannya 1, warnanya hanya hitam. Nah, sudah kita masukkan ini semua, kita bisa tampilkan kembali slabnya dan tampilkan kembali beamnya. Setelah itu kita akan pergi ke lantai 3. Lantai 3 ini masih kosong karena belum ada elemen yang dibuat. Caranya kita akan copy dari lantai bawahnya ke lantai atas. Modify, kita klik modify untuk mengcopy floor by floor dari lantai 1 atau lantai 2 ke lantai 3. Yang di copy adalah kolom layout, beam layout, shear wall layout kalau ada, join load kalau ada, ordinary beam load, dan slab region. Ini yang di copy. Hati-hati, kalau salah copy akan mengcopy satu lantai semua. Lalu kita klik execute, copy object dari lantai 1 ke lantai 3, yes. Sekarang kita sudah memiliki model untuk 4 lantai. Hanya saja model ini untuk lantai 3 dan 4 masih keliru karena ada kelebihan yang harus dihapus. Caranya kita pergi ke lantai 3 atau lantai 4. Lalu pertama-tama kita hapus platnya dulu. Caranya adalah dengan mengklik floor slab region, delete. Lalu kita klik plat yang mau dihapus, delete lagi. Lalu balok kita juga delete. Klik beam, delete. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Delete lagi, dan kolomnya juga di delete. Kalau titiknya nggak usah di delete ya, karena tidak akan berpengaruh. Sekarang kita lihat bangunannya sudah jadi. Hanya saja di sini beban temboknya kurang karena belum ditambahkan, jadi kita tambahkan lagi beban temboknya untuk balok yang di sini. Selesai. Nah, masih ada yang belum kita modelkan, yaitu tumpuan. Kita pergi ke lantai 0 dan kita bisa tambahkan tumpuan. Caranya kita klik icon tumpuan di sini, lalu add, lalu kita klik di posisi kolomnya. Kita pilih jepit misalnya. Oke, 1, 2, oke, 3, oke, 4. Ada cara yang lain yang lebih cepat, yaitu kita klik object, lalu kita klik generate support below columns or walls. Jadi di bawah kolom atau di bawah shear wall pasti ada tumpuan. Jadi kita klik ini, pilih fix, oke. Nanti tumpuannya akan di-generate secara otomatis. Setelah itu kita harus menghitung berat lantai. Jadi kita klik kembali building, klik compute building all floors serial atau paralel. Ya, kita coba klik yang paralel supaya lebih cepat. Oke. Sekarang berat lantai sudah dibuat sehingga kita bisa melanjutkan kepada mengenerate beban gempa. Sebelumnya kita save dulu. Kita lihat model kita sudah selesai dan kita sudah save. Kita bisa berikan catatan misalnya beban gempa belum di-generate. Setelah ini kita akan lanjutkan dengan men-generate beban gempa, lalu melakukan run dan analisis.